Tahukah Anda 3 negara yang mempunyai terowongan di bawah laut? Berikut 3 negara yang mempunyai terowongan di bawah laut menurut versi 3 Do You Know. Yang pertama, ada terowongan bawah laut di Norwegia. Highway 39 adalah jalur panjang dan indah di Norwegia sepanjang 1.100 km dari pantai barat Kristiansand sampai dengan Trondheim. Jalur panjang ini tidak semuanya bisa ditempuh melalui jalur darat, tetapi harus dibantu menyeberang dengan kapal feri yang tentu saja ini akan membuat waktu perjalanan menjadi lebih lama. Untuk memangkas waktu tempuh perjalanan ini, pemerintah Norwegia ingin jalur sepanjang 1.100 km ini semuanya dapat ditempuh melalui jalur darat, yaitu dengan kendaraan bermobil. Pada awalnya, pemerintah Norwegia berencana membangun terowongan di dasar laut pada kedalaman 1.300 meter, letak yang terlalu dalam untuk menggali terowongan di dasar laut. Melihat letak penggalian yang terlalu dalam tersebut, maka timbul suatu ide yang benar-benar belum ada di dunia ini atau tidak terpikirkan oleh banyak orang pada umumnya, yaitu membangun terowongan melayang di bawah permukaan air laut. Terowongan ini terbuat dari 2 tabung beton yang akan melayang atau mengapung di kedalaman kurang lebih 100 meter di bawah permukaan laut sepanjang 27 km. Tabung beton ini melekat pada ponton yang mengambang di permukaan air laut. Antara ponton satu dengan yang lainnya berjarak kurang lebih 250 meter, sehingga dengan tabung yang berada di kedalaman 100 meter dan jarak ponton satu dengan yang lainnya ini, kapal-kapal besar masih bisa lewat di atasnya. Bahkan untuk kapal-kapal selam pun masih bisa lalu lalang dengan bebas di bawah terowongan ini. Dan saat ini Norwegia merupakan salah satu negara yang mempunyai terowongan terbanyak di dunia, yaitu dengan 1.170 terowongan dengan 37 diantaranya berada di bawah air. Yang kedua, ada terowongan bawah laut Denmark dan Swedia. Terowongan bawah laut ini mulai beroperasi pada 1 Juni 2020 yang menghubungkan antar kedua negara melalui terowongan yang dibuat di dalam lautan dari ibu kota Denmark yaitu Copenhagen sampai kota Malmö di Swedia. Tol ini berdiri sepanjang jembatan terowongan rel kereta api kembar dan jalan raya kembar yang melintas di atas Selat Øresund dengan panjang 7.845 meter dengan lebar 23,5 meter menuju suatu pulau buatan. Namun, pada pulau buatan menuju Malmö, tol ini menurun menghujam ke bawah permukaan laut, lalu memasuki terowongan bawah laut sepanjang 4.000 meter di bawah Kanal Flint yang berujung di Malmö, Swedia. Pada pertengahan tahun 2020 ini, Denmark juga berencana akan membangun terowongan bawah laut terpanjang di dunia, tetapi diundur menjadi tahun depan karena krisis ekonomi akibat wabah virus corona atau COVID-19. Terowongan bawah laut yang bernama Fehmarn ini rencananya akan menghubungkan antara Lolland-Falster di Denmark dengan Schleswig-Holstein di Jerman sepanjang 18 km. Dan yang terakhir ada terowongan bawah laut di Turki. Terowongan rel kereta api bawah laut Marmaray diresmikan pada tanggal 29 Oktober 2013 yang membentang di sepanjang 13,6 km. Uniknya, walaupun terowongan ini bukan terowongan terpanjang di dunia, tetapi terowongan ini menjadi terowongan antar benua pertama di dunia, yaitu menghubungkan wilayah kota Istanbul, Turki bagian benua Eropa dengan kota Istanbul, Turki bagian wilayah Asia. Terowongan ini dibuat bukan untuk kendaraan bermotor, tapi digunakan sebagai terowongan kereta api bawah laut. Pembangunan terowongan ini sempat dihentikan dan dijadwalkan ulang sepanjang 1,4 km karena pada jalur yang dilaluinya terdapat artefak-artefak yang telah berusia 8.500 tahun, kurang lebih sebanyak 30 bangkai kapal pada zaman Byzantium. Sedangkan terowongan Afrasya atau Eurasia yang berjarak kurang lebih 1 km dari terowongan Marmaray digunakan untuk kendaraan bermobil. Terowongan 2 lantai ini diresmikan penggunaannya pada tanggal 20 Desember 2016 dengan total panjang 5,4 meter, di mana 3,4 km berada pada kedalaman kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut, yaitu Selat
Bosporus. Itulah 3 terowongan di bawah laut menurut versi 3 Do You Know. Terima kasih.